Hadirin hadirat yang dimuliakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucapkan salawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita lanjutan dari pengajian minggu yang lalu, yaitu berkenaan tentang jalan orang-orang yang selamat, jalan orang-orang yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatan serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu jalannya para nabi dan rasul. Jalannya itu yang pertama sudah saya jelaskan, yaitu melawan atau berjihad melawan iblis, setan iblis yang ada dalam kehidupan kita ini, terutama yang ada dalam diri kita. Yang kedua adalah ikhlas dalam beribadah, dalam beramal kebajikan, dan dalam melakukan apa saja aktivitas kehidupan kita semata-mata dilakukan karena Allah, tulus dan ikhlas, tulus dalam menjalankannya, ikhlas dalam menerima segala keputusannya. Kemudian yang ketiga, jalan orang yang selamat, yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mereka yang senantiasa berkorban dalam kehidupan ini, senantiasa menjalankan pengorbanan dalam hidupnya. Apa saja dalam hidup ini perlu pengorbanan, bahkan kejahatan orang lakukan pun perlu ada pengorbanan, apalagi kebaikan, maka sudah pasti ada pengorbanan. Jalannya para nabi dan rasul itu adalah pengorbanan. Tidak ada seorang nabi dan seorang rasul pun yang tidak melakukan pengorbanan dalam hidupnya. Kemudian yang keempat adalah siap menerima resiko. Ada orang mau berkorban tapi tak siap menerima resiko, berarti dia belum mengikuti jalannya orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap dia berkorban, siap menerima resiko, itu satu paket, gak bisa dipisahkan. Karena hidup ini penuh dengan resiko. Hidup ini adalah rasa, yaitu gelombang rasa dalam kehidupan. Kadang rasa yang enak dan kadang-kadang rasa yang tidak enak. Yang tidak enak itulah resiko dalam kehidupan kita. Bisa tidak kita menerima resiko itu? Bagaimana cara kita menghadapi resiko-resiko dalam kehidupan ini diajarkan oleh para nabi dan rasul kepada kita, dan rasul kita Muhammad SAW yang pertama mesti kita sabar dalam menjalani kehidupan ini. Sabar adalah asas dalam keimanan, asas dalam menjalani keimanan dalam kehidupan. Jadi orang yang tidak sabar tidak akan pernah beriman dan tidak akan mungkin menjadi orang yang beriman, karena sabar adalah asas segalanya. Dengan kesabaran itu dia bisa menghadapi segala macam problematika kehidupan. Dengan sabar itu ada ketenangan dan ketentraman dalam jiwanya. Dan sabar ini tidak ada batas. Jadi orang bilang, oh udah habis kesabaran saya, sampai kapan saya harus bersabar seperti ini? Ya, tidak ada diajarkan Nabi dan Rasul itu sabar itu pakai batas. Semuanya berjalan dalam kehidupan kita. Sabar ketika kita mendapati yang tidak enak, dan sabar juga ketika kita mendapat yang enak. Maksudnya apa? Ketika kita mendapat yang enak, kita tidak berubah. Banyak orang dapat yang enak, dapat nikmat, dapat kemudahan, berubah dalam hidupnya. Ya, maksudnya berubah menjadi tidak baik maksud saya. Kalau berubah menjadi baik, alhamdulillah, itu lebih bagus. Dia berubah menjadi tidak baik. Ada orang yang ketika dia mendapatkan kesusahan dan tidak enak dalam hidupnya, dia berubah, mengubah-ubah aturan. Alasannya darurat lah, alasannya kepepet lah, alasannya susah lah, yang haram jadi halal. Bahkan dia ngomong, udah gak usah mikirin masalah yang halal, yang haram aja sudah susah sekarang. Kenapa? Pesimis dalam hidup. Jadi kita itu mesti sabar dalam menghadapi kehidupan. Ketika orang sudah sabar, baru dia masuk kepada tahap kedua, dia akan bisa mendapatkan apa yang disebut berserah diri. Orang tidak mungkin berserah diri, tawakal itu gak mungkin kalau tidak sabar. Tawakal itu, berserah diri atau muslim itu baru dapat kalau dia sudah sabar. Innallaha ma'as sabirin, Allah beserta orang yang sabar. Beserta, baru bersama orang yang sabar. Tapi ketika dia sudah bertawakal, sudah meningkat. Masih juga Allah beserta orang-orang yang mutawakilin, orang-orang yang berserah diri.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maksudnya janganlah kamu mati melainkan kamu benar-benar menjadi muslim. Apa itu muslim? Orang yang benar-benar berserah diri. Ketika dia sudah berserah diri, ada ketentraman jiwa. Kalau dia belum berserah diri, dia belum bisa mendapatkan ketentraman jiwa. Mati tidak tenang. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim, maksudnya berserah diri. Kalau soal janganlah kamu mati melainkan kamu menjadi orang Islam, kita semua udah Islam. Karena kalau dipesankan lagi oleh Allah, jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan muslim. Muslim itu bukan orang Islam maksudnya. Ini dikatakan Ibrahim, wa ana awwalul muslimin. Akulah orang-orang yang benar-benar berserah diri. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa makna muslim yang sebenarnya bukan orang Islam, yang dalam ayat ini artinya orang yang benar-benar berserah diri. Karena ketika dia berserah diri, dia mendapatkan ketenangan. Jadi kita menghadapi resiko ini dengan berserah diri kepada Allah. Selagi masih ada kesombongan dalam jiwa kita, merasa aku bisa, aku pasti bisa, aku bisa menyelesaikan ini, tidak perlu itu dan ini. Padahal manusia itu adalah dhaif. La haula wala quwata illa billah. Maka bangunlah di tengah malam, bangunlah dalam keadaan tertentu, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita serahkan sebuah permasalahan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tidak tahu? Allah tahu. Tapi Allah suka hambanya itu berserah diri kepadanya. Semua tahu, semua yang terjadi di muka bumi ini tidak ada yang luput dari aturan Allah. Jangan kita kira virus corona lepas dari kontrolnya Allah, lepas daripada kehendak Allah. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. La yatahraku illa bi'idznillah. Semua wabah, semua kesejahteraan, semua kebahagiaan, semua kesenangan, semua penderitaan, semua azab segala macam, semuanya tidak lepas daripada kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang Maha mengatur. Kalau terlepas dari kontrolnya Allah Subhanahu wa taala, untuk apa dia jadi Tuhan? Semuanya tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala, tetapi semuanya terjadi dalam rangka takdib atau tarbiyah, mendidik manusia supaya manusia menggunakan akalnya. Kenapa diizinkan orang berperang? Apakah Allah tidak kasihan manusia di berperang membunuh satu sama lain? Sebagai didikan manusia, supaya manusia itu berpikir bahwa dampak peperangan itu besar. Menciptakan bom kimia dampaknya besar. Rasakanlah bagaimana sekarang itu. Supaya manusia berpikir. Afala ta'qilun, kata Allah. Afala tatafakkarun, afala tumsirun. Ya isinya, apakah kamu tidak melihat, tidak berpikir, tidak bertafakur, tidak merenungkan? Karena Allah telah berikan kamu akal. Itulah gunanya untuk berpikir. Dengan akalnya itu manusia bisa mengatasi segala macam risiko yang terjadi dalam kehidupannya ini. Hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa berserah diri kepada Allah. Kadang ada hal-hal yang luput daripada kemampuan kita. Disitulah kita mendapatkan nusra Allah, pertolongan Allah. Jadi manusia itu mendapatkan pertolongan min indillah dari sisi Allah ketika dia telah berserah diri. Rasakan dalam hidup kita, selagi masih ada kesombongan dalam diri, aku bisa gak berserah diri kepada Allah, permasalahannya terus tak pernah habis-habis itu. Terus saja ada masalah. Tapi ketika dia berserah diri, ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu terjadi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, diberikan jalan keluar dari permasalahan hidupnya. Kenapa? Karena dia telah berserah diri kepada Allah. Setelah berserah diri menghadapi risiko, bagaimana? Ikhlas. Jadi dalam menjalankannya itu tulus kepada itu. Mesti tulus semata-mata karena Allah. Ikhlas, siap menerima segala risikonya. Artinya ridho terhadap ketetapan Allah. Dan inilah syarat muslim. Syarat muslim itu dia telah ikhlas, telah ridho terhadap ketetapan Allah yang terjadi atas dirinya dan yang berhubungan dengan dirinya, baik keluarganya ataupun lainnya, atau kepada orang-orang yang dicintainya. Dia ikhlas, tulus dalam menjalankan kehidupan, ikhlas dalam menerima segala ketetapan. Itu aja ridho. Syarat muslimnya dijelaskan oleh para ulama-ulama tasawuf, para aulia bahkan telah menjelaskan, dan juga ada disebutkan di dalam ajaran yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, bahwa orang itu mentaati sebuah ketetapan Allah, perintah-perintah Allah,
aturan-aturan Allah. Yang kedua, meninggalkan semua larangan-larangan Allah, hal-hal yang tidak diridai oleh Allah dalam kehidupannya. Yang ketiga, dia ikhlas terhadap ketetapan Allah. Makanya kita beriman kepada qada dan qadar. Bukan hanya sekedar diucapkan beriman kepada dan qadar, tapi ketika menghadapi risiko stres, bahkan bunuh diri. Kenapa? Karena dia tidak ikhlas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa ciri orang itu telah siap menerima risiko? Apa cirinya? Cirinya yang pertama, dia telah menerima sebuah yang terjadi dalam dirinya. Itu ciri yang pertama. Banyak di antara kita sudah bisa menerima, bahkan para ulama bisa menerima, tapi kebanyakan di antara umat Islam sampai tingkatan di sini. Bahkan para ulama pun banyak sampai di sini. Dia hanya baru bisa menerima. Kalau menerima ini suka atau tidak suka, orang kadang-kadang terpaksa menerima. Contohnya apa? Orang kena penyakit diabetes, sudah 15 tahun tak sembuh-sembuh, Pak. Macam-macam obat sudah dimakan, herbal pun sudah, obat dokter sudah, dirawat pun sudah, tak sembuh-sembuh diabetesnya. Ya, dia terima nggak? Terpaksa terima. Wah, apalagi udah sakit. Ada yang kakinya patah, udah tabrak, pincanglah kakinya sebelah. Terima nggak? Terpaksa terima. Tak terima pun kakinya nggak sembuh juga, orang kakinya sudah patah. Hadirin Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hidup ini kita harus terima dengan senang hati, bukan karena terpaksa. Baru kita pada tingkatan yang pertama, bukti kita telah siap menerima resiko. Itulah jalan orang yang diridhai Allah. Itulah jalan yang selamat. Dan jalan yang mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian setelah dia menerima, dia menyenangi. Tingkatan ini sudah sampai kepada tingkatan para aulia, orang-orang yang dikasihi Allah. Jadi tidak hanya menerima Bapak dan Ibu, dia sudah menyenangi, sudah senang terhadap kejadiannya. Mungkin enak, mungkin tidak enak, mungkin risiko, atau mungkin kenikmatan. Bisa nggak dia menyenanginya? Apa yang terjadi dalam diri kita, yang sudah terjadi, apakah itu tidak termasuk takdir Allah? Betul Pak? Apakah tidak termasuk takdir Allah yang terjadi pada diri Bapak? Itu takdir Allah. Kita harus menyenangi sebuah ketetapan Allah. Itu namanya kita sudah ridho. Di situ kita sudah benar-benar muslim Bapak dan Ibu. Tetapi yang paling tertinggi yang dirasakan oleh para nabi dan rasul, mudah-mudahan kita bisa sampai kepada tingkatan yang seperti itu, yaitu menikmati sebuah ketetapan Allah. Contohnya siapa? Nabi Ayub alaihissalam. Berapa puluh tahun dia sakit? Ada mengeluh? Nggak ada. Dia terima, sudah pasti dia terima. Dia senangi sakitnya itu. Bahkan dia nikmati Bapak dan Ibu. Dia mau minta untuk kesembuhan itu malu di hadapan Allah. Kenapa? Rasanya begitu banyak nikmat Allah dalam hidupku ini dibandingkan sakit yang aku derita ini. Padahal semuanya sakit, kecuali lidahnya yang dia minta jangan dibikin rusak, supaya aku tetap berzikir kepadamu ya Allah. Jadi yang lain semua sakit Pak, derita. Kita sakit satu aja, sakit ginjal saja sudah mengeluh kita. Sakit mata sudah mengeluh kita. Sakit kaki mengeluh kita, dan segala macam dari kehidupan kita. Ayub sakitnya luar biasa, seluruhnya sakit Pak, komplikasi semuanya, setiap saat, setiap detik merasakan sakit. Ada dia mengeluh? Tidak, dia menikmatinya. Contoh kedua, Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan nun selama berapa lama? 40 hari 40 malam. Ada dia mengeluh? Tidak, bahkan dia nikmati, dia berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nikmatinya. Di situ dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwanya selama 40 hari jiwanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia berzikir dan telah berserah diri total kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perut ikan. Yang ketiga adalah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi ketika dia pergi ke Taif? Dilempar dengan batu, kepalanya bocor, penuh dengan darah, kaki tangannya luka-luka, dilempar dengan batu, dilempar dengan kerikil, dilempar dengan tai, dicaci maki, dihina. Padahal dia menyampaikan risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dia marah? Tidak. Dia terima, dia senangi, bahkan dia nikmati. Karena itu dia doa kebaikan dan ampunan kepada orang yang menganiaya dan menzaliminya. Inilah ajaran para nabi dan rasul Bapak dan Ibu. Itu hanya contoh-contoh
dari beberapa orang Nabi dan Rasul untuk menjadi renungan bagi kita bahwa jalan yang keempat, jalan yang mendapatkan ridho Allah, jalan orang-orang yang selamat itu adalah orang yang siap menerima risiko dalam kehidupan ini. Ya, bahwa orang-orang yang siap menerima risiko itu dia telah menerima, dia telah menyenangi, bahkan dia telah menikmati ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya bisa mendidik jiwa kita, katakan itu ketika kita bangun tahajud malam, katakan itu ketika kita menghadapi masalah. Ya Allah, aku telah redho, aku terima dan aku senangi ketetapan Engkau. Berikanlah aku kesabaran, berikanlah aku petunjuk untuk menghadapi ini dengan sebaik-baiknya, untuk mendapatkan dan menggapai ridho-Mu ya Allah. Kalau menikmati itu berat Pak, sampai saja aku terima ya Allah dan aku senangi ketetapan Engkau. Kalau nikmati itu sudah tiba-tiba, sudah dengan serta-merta Allah berikan ke dalam jiwa seseorang yang telah Allah katakan orang yang dikasihinya. Di antaranya adalah mereka-mereka atau beliau-beliau yang disebut para nabi dan rasul. Kalau tingkatan kita ini sampai menerima dan menyenangi, subhanallah, itu sudah mantap. Bahkan mayoritas umat Islam hari ini paling tinggi, bahkan ulamanya sampai tingkatan menerima tapi belum menyenangi, bahkan di belakang menggerutu, padahal yang terjadi semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan salahkan siapa-siapa, ya sudah terima aja. Oh, virus itu dari mana? Virus corona sudah terjadi kok. Sekarang bagaimana kita menghadapi kehidupan ini? Anak kita, diri kita, keluarga kita, jamaah masjid kita dan kawan-kawan kita tidak terkena oleh virus ini dan selamat sampai masanya. Semuanya likulli syai'in ajal, kata Allah. Sesuatu itu mesti ada ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua manusia pasti akan mati. Waladabluwannakum bisyarri wal khair. Dan kami akan menguji kamu semua. Allah akan menguji kita semua dengan apa? Bisyarri, dengan keburukan, dengan yang tidak enak, wal khair, dan dengan kebaikan, dengan yang enak-enak. Fitnatan, sebagai ujian, sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Anbiya ayat 35. Demikian pengajian kita pada siang hari ini. Semoga dapat renungan bagi kita semua dan dapat kita jalankan dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengikuti jalan orang-orang yang diridhoinya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.